Halo teman-teman semua, pada video ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Budaya Bangsa kelas C Program Studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menyampaikan materi tentang budaya pawai ogoh-ogoh yang ada di Bali. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi nih sama yang namanya ogoh-ogoh. Karena di setiap tahun, tepatnya sekitar bulan Maret, pawai ogoh-ogoh ramai sekali melintas di sosial media kita. Bentuknya yang menyeramkan, tetapi memiliki nilai seni yang tinggi ini memang sangat menarik untuk disaksikan, bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, namun juga wisatawan asing yang datang ke Bali. Apa sih ogoh-ogoh itu? Nah, ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan sosok buta kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bu memiliki arti alam semesta dan kala, waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Jadi, apa sih buta kala itu? Buta kala yaitu sosok yang menguasai alam semesta pada waktu-waktu tertentu. Dikutip dari wawancara kepada Net TV Wayan Chandra, seorang budayawan praktisi ogoh-ogoh, ia menyampaikan bahwa ogoh-ogoh adalah suatu karya seni 3 dimensi, ditarik secara diusung bersama-sama. Jika hanya dipasang saja, tidak diusung, maka namanya bukan ogoh-ogoh tetapi hanya patung saja, teman-teman. Ogoh-ogoh adalah suatu karya seni 3 dimensi, ditarikan secara ogoh-ogoh secara bersama-sama, maksudnya diusung secara bersama, baru disebut ogoh-ogoh. Kalau ogoh-ogoh yang dipasang begitu saja bukan ogoh-ogoh namanya, itu patung namanya. Proses pembuatan ogoh-ogoh juga gak sebentar loh, teman-teman. Bahkan bisa memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Pengerjaannya dimulai dari pembuatan sketsa hingga jadi bentuk ogoh-ogoh. Bahannya terbuat dari alam seperti bambu atau kertas. Namun, ada pula beberapa ogoh-ogoh yang terbuat dari styrofoam. Intinya adalah ogoh-ogoh ini harus mudah terbakar, teman-teman. Pemberian nama untuk ogoh-ogoh ini juga tidak dapat sembarangan, teman-teman, karena sang pembuat harus melakukan beberapa ritual. Ada yang sembahyang ke pura tertentu, ada pula yang berpuasa. Saat melakukan ritual, inilah para pembuat ogoh-ogoh akan mendapatkan inspirasi bentuk hingga nama yang terkadang datang melalui mimpi. Setiap penamaan ogoh-ogoh memiliki arti yang berbeda. 1 hari sebelum Nyepi, masyarakat di Bali biasanya melakukan ritual Buta Yajna. Lalu apa sih ritual Buta Yajna itu? Ritual Buta Yajna ini merupakan rangkaian upacara untuk menghalau kehadiran buta kala yang merupakan manifestasi unsur-unsur negatif dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam rangkaian Buta Yajna ini terdapat tradisi pawai ogoh-ogoh yang membuat festival tahunan ini menjadi lebih semarak dan menjadi daya tarik di bidang pariwisata, teman-teman. Buta Yajna sendiri terdiri dari 2 tahapan nih. Tahapan yang pertama yaitu ritual mecaru atau pecaruan, dan yang kedua yaitu ngarupuk atau biasa disebut dengan pengerupukan. Nah, lalu mecaru yaitu upacara persembahan aneka sesajian kepada buta kala. Upacara ini dilakukan dari tingkatan keluarga, banjar, kecamatan, kabupaten, kota, hingga tingkat provinsi. Lalu yang kedua yaitu ritual ngerupuk, yaitu ritual berkeliling pemukiman sambil membuat bunyi-bunyian disertai penebaran nasi tawur dan menyebarkan asap dupa atau obor secara beramai-ramai.
Ritual ini biasanya dilakukan bersamaan dengan arak-arakan ogoh-ogoh yang bertujuan agar putakala beserta segala unsur negatif lainnya menjauh dan tidak mengganggu kehidupan umat manusia. Setelah diarak-arak, ogoh-ogoh akan dibawa ke daerah kuburan, lalu kemudian akan dibakar. Belum ada data yang pasti terkait sejarah ogoh-ogoh dan sejak kapan ogoh-ogoh ada di Pulau Bali. Namun pada tahun 1983 menjadi bagian penting dalam sejarah ogoh-ogoh di Bali. Karena pada saat itu baru dimulai wujud-wujud putakala sejak ada keputusan presiden yang menyatakan Nyepi sebagai hari libur nasional. Sebelumnya, pawai yang diadakan sebelum Nyepi hanya berupa pawai biasa tanpa bentuk ogoh-ogoh. Penamaan ogoh-ogoh diambil dari bahasa Bali, yakni sebutan ogah-ogah yang artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan. Nah, tradisi ogoh-ogoh ini menjadi semakin populer pada pertengahan abad ke-20. Terutama berkat upaya seorang seniman bernama I Gusti Ngurah Gede Pamecutan. Beliau ini memulai menciptakan ogoh-ogoh yang lebih besar, lebih artistik, dan lebih rumit. Karyanya memperoleh pengakuan dan digunakan dalam berbagai festival di seluruh Pulau Bali. Nah, jadi sebelum adanya ogoh-ogoh ini sebenarnya dulu di Sesieta, antara Sesieta, Pedongo, dan Sidakarya itu ada namanya pawai. Tapi merupakan suatu pawai saling balas. Dalam artian di sana ada budaya seperti dipakai pengabenan, dibuatkan ogoh-ogoh seperti lembu. Itulah modelnya. Jadi saling balas kita pada satu. Tapi di daerah Taban sudah ada pada satu ogoh-ogoh. Dipakai pada satu adalah dalam pecaruan besar memakai ogoh-ogoh dua. Ditarikan keduanya itu, setelah ditarikan lalu dibuatkan upacara ke suang-suang. Dan adapun di Denpasar ini ogoh-ogoh itu ada sebelumnya disebut dengan lelakut, dibuat resmi dari pohon padi itu loh, dari sumi itu ada. Jadi yang jelas ogoh-ogoh itu munculnya pertama kali untuk populernya ada tahun 90 waktu dilombakan oleh Profesor Ida Bagus Mantro pada saat itu di Pesta Kesenian Bali. Nah, hingga saat ini bentuk ogoh-ogoh terus berkembang dan bervariasi kan. Bahkan beberapa ogoh-ogoh sudah memiliki teknologi untuk dapat bergerak dan memancarkan cahaya dari tubuhnya. Secara nggak langsung, tradisi pawai ogoh-ogoh ini punya dampak untuk kita secara internal maupun eksternal loh teman-teman. Dampak internal yaitu tradisi ini diupayakan untuk menjernihkan diri seseorang atas apa yang telah dilalui, sehingga menjadi pribadi yang baik. Ketika perayaan Nyepi tiba, merupakan kesempatan bagi masyarakat dapat merefleksikan diri secara khusyuk. Mengingat pelaksanaan ini sudah menjadi suatu tuntutan adat istiadat, khususnya di Bali. Sedangkan apabila dilihat dari perspektif yang berbeda, bahwa ditemukan sisi-sisi lain dari tradisi ogoh-ogoh. Keberadaannya telah mengajarkan akan nilai-nilai sosial dalam skala yang lebih luas. Pada pelaksanaan tradisi ogoh-ogoh, terkandung nilai kerukunan atau keharmonisan yang tumbuh di masyarakat atas hidup secara berdampingan. Atas hal tersebut, membuktikan bahwa tradisi ogoh-ogoh juga memiliki dampak eksternal, di mana dapat terlihat dari pembuatan bersama pengarakan ogoh-ogoh yang menuntun pada karakter gotong royong bersama partisipasi dari seluruh kalangan. Keikutsertaan seluruh warga memberikan makna khusus bahwa dapat mewujudkan sikap toleransi terhadap sesama. Contohnya, tradisi khas umat Hindu ini terbuka untuk umum atau bagi para wisatawan tanpa membeda-bedakan.
Secara tidak langsung, tradisi ogoh-ogoh tanpa disadari telah terciptanya nilai kerukunan atau keharmonisan yang tumbuh di masyarakat akan hidup berdampingan. Sebab, dalam tradisi ogoh-ogoh, melekat rasa kebersamaan sehingga memberikan dampak yang lebih dari sekedar sebuah kebudayaan. Dengan demikian, tradisi ini dikatakan sebagai media pemersatu sekaligus membawa manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tentu dapat mengantarkan kemakmuran dalam hidup bernegara. Nah, gimana nih teman-teman? Tertarik gak untuk datang ke Bali untuk ikut pawai ogoh-ogoh? Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah!